Ruang tamu itu terasa begitu luas, namun hampa. Rahmi menghela napas, jemarinya membelai pinggiran buku yang tak benar-benar ia baca. Jarum jam di dinding berdetak pelan, setiap tiktoknya seolah memperpanjang senyap yang mencekam. Baru saja tadi pagi, Rifki, suaminya, berangkat lagi untuk perjalanan bisnis. Entah untuk keberapa kalinya dalam bulan ini. Rahmi sudah terbiasa, tapi rasa kesepian itu, ia tak pernah benar-benar bisa dengannya. Lagian, dia juga sering pergi, gumam Rahmi pelan, suaranya nyaris tak terdengar, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan masalah besar. Ia memaksakan pandangan kembali ke halaman buku, tapi huruf-huruf itu tampak menari, tak membentuk makna. Pikirannya melayang, teringat bagaimana rumah ini mendadak sepi setelah keriuhan kecil saat Rifki pamit. Ketukan lembut di pintu depan memecah lamunannya. Rahmi sedikit terkejut. Siapa? Ia bangkit perlahan, melangkah menuju pintu. Di sana berdiri Arif, sopir pribadi mereka. Pria itu selalu rapi, kemeja licin dan senyum sopan yang terkadang terasa terlalu formal. Maaf mengganggu Bu Rahmi, saya cuma mau memastikan ada keperluan belanja atau jemputan sore ini, tanya Arif, suaranya datar dan profesional seperti biasa. Rahmi menatapnya lebih lama dari seharusnya. Mata Arif yang tenang, garis wajahnya yang tegas, entah kenapa terasa sedikit berbeda hari ini. Oh, belum Arif, jawab Rahmi, mencoba mengendalikan nada suaranya agar tetap santai. Ia menarik napas. Tapi begini saja, apa Arif bisa tetap di rumah saja, berjaga-jaga kalau saya mendadak butuh sesuatu? Arif sedikit mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan permintaan tak biasa itu. Biasanya, setelah mengantar Rifki atau menyelesaikan tugas pagi, ia akan pulang atau menunggu panggilan di pos keamanan. Baik Bu, tentu saja, jawabnya mengangguk patuh. Namun ada sedikit jeda sebelum ia kembali berucap, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Arif berbalik, Rahmi masih memperhatikannya, sampai punggung tegap itu menghilang di balik pintu. Sebuah getaran aneh menjalari Rahmi. Ia kembali ke sofa, tapi kali ini buku di tangannya benar-benar terlupakan. Kesunyian di rumah itu kini terasa berbeda, bukan lagi hampa, melainkan penuh dengan bayangan-bayangan yang baru saja berkelipat. Hari-hari berikutnya terasa aneh, bercampur antara rutinitas dan ketegangan yang samar. Rifki masih di luar kota, kesibukannya tak habis-habis. Sementara itu, Rahmi menemukan dirinya semakin sering memanggil Arif, bukan untuk tugas mendesak, melainkan hal-hal kecil, menemaninya minum teh di teras, meminta pendapat soal tanaman baru di halaman, atau sekadar menemaninya belanja ke supermarket, padahal ia bisa saja pergi sendiri. Dalam setiap percakapan, Rahmi mulai menyelipkan candaan-candaan ringan, pertanyaan pribadi yang tak terlalu invasif, namun cukup membuat Arif sedikit salah tingkah. Arif sudah menikah atau pertanyaan lain? Arif akan menjawab dengan sopan, seringkali singkat, tapi Rahmi bisa melihat ada perubahan kecil dalam sorot matanya. Tatapan Rahmi sendiri ia akui semakin dalam. Ia sering melirik Arif dari ujung kaki hingga ujung kepala, memperhatikan cara pria itu bergerak, bicara, bahkan saat dia hanya diam. Suatu sore yang sendu setelah mereka berbelanja bulanan, hujan deras tiba-tiba mengguyur begitu saja. Langit kelabu di atas Semarang seolah mencurahkan isinya tanpa ampun. Rahmi sengaja meminta Arif memarkir mobil di sebuah area sepi, agak jauh dari keramaian mal. Tunggu reda saja Arif, katanya, padahal ia tahu hujan tidak akan reda secepat itu. Mereka berdua terdiam di dalam mobil, hanya ditemani suara rintik hujan yang menghantam atap mobil. Di tengah keheningan yang tebal itu, Rahmi mengulurkan tangan pura-pura meraih tas belanja di jok belakang. Tangannya menyentuh lengan Arif. Sentuhan itu berlangsung sedikit lebih lama, sengaja ia biarkan. Ia bisa merasakan otot lengan Arif yang menegang di bawah kain kemeja. Sebuah getaran aneh seperti sengatan listrik menjalari kulitnya. Arif dengan cepat menarik tangannya, pura-pura membereskan dashboard, menyingkirkan remah-remah yang bahkan tak ada di sana.
Arif merasakan dadanya berdebar kencang. Ia tahu ini tidak benar. Majikannya, wanita berhijab yang anggun ini. Tapi ada sesuatu dalam tatapan dan sentuhan Rahmi yang mengaduk-aduk isi perutnya. Perasaan bersalah mencengkeramnya. Namun di saat yang sama, daya tarik itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia menelan ludah, berharap Rahmi tidak menyadari betapa kacau perasaannya saat itu. Hujan di luar semakin deras, seolah menenggelamkan setiap suara hati yang bergejolak di dalam mobil. Malam itu, heningnya rumah kembali terasa menyesakkan bagi Rahmi. Suara angin malam yang berdesir di luar jendela seolah menggemakan kekosongan di hatinya. Rifki baru saja menelpon, mengatakan akan ada keterlambatan lagi. Sebuah ide gila terlintas di benak Rahmi, begitu berani namun terasa begitu mendesak. Ia meraih ponselnya, mengetik pesan singkat ke Arif. Arif, bisa tolong datang sebentar ke ruang tamu, ada barang yang perlu diangkat, alasan yang dibuat-buat, tentu saja. Tak lama, ketukan pelan terdengar di pintu penghubung antara area staf dan ruang utama. Arif muncul, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Saat itu, lampu di ruang tamu sengaja diredupkan Rahmi, hanya menyisakan bias cahaya remang-remang dari lampu samping. Rahmi sendiri sudah mengganti pakaian dengan daster sutra yang longgar, memperlihatkan lekuk tubuhnya samar di balik kain. "Ada apa, Bu Rahmi? Barang apa yang perlu diangkat?" tanya Arif, mencoba terdengar profesional, namun matanya tak bisa tidak mencuri pandang ke arah Rahmi. Rahmi tersenyum tipis, senyum yang tak pernah ia tunjukkan pada Rifki. "Ah, itu, barangnya sebenarnya tidak terlalu berat Arif," katanya, melangkah mendekat. Suaranya berubah, lebih rendah, sedikit serak, seperti bisikan. "Ini tentang aku, Arif. Aku kesepian." Arif terpaku, jantungnya berdetak kencang, suaranya tercekat. Ia mencoba menjaga jarak, namun Rahmi terus mendekat, perlahan namun pasti. Aroma parfum Rahmi yang lembut mulai memenuhi indera penciumannya. "Rifki, dia sering pergi. Aku bosan Arif, sendirian terus di rumah sebesar ini." Rahmi berbisik, kini tangannya terulur menyentuh punggung tangan Arif. Sentuhan itu ringan, namun membakar kulit Arif. Ia menelan ludah, mencoba menarik tangannya, tapi Rahmi mengunci tatapannya. Matanya memancarkan kerinduan dan sesuatu yang lebih dari itu. "Aku butuh seseorang, Arif. Aku butuh seseorang di sini, sekarang." Rahmi melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti desahan tertahan. Ia tidak menunggu jawaban. Perlahan, ia menarik tangan Arif, membimbingnya. Bukan ke tas belanja, bukan ke barang apapun, tapi ke pipinya sendiri. Kulitnya terasa hangat, lembut. Jari-jari Arif menyentuh hijab Ahmi yang sedikit longgar. Arif membeku. Ia tahu ini titik batas. Tubuhnya berteriak untuk lari, untuk menolak. Tapi mata Rahmi, bisikannya, dan sentuhan di pipinya, semua itu seolah mengunci setiap sarafnya. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa menolak. Sebuah gelombang hasrat dan rasa bersalah yang memabukkan menyapu dirinya. Menyisakan bayangan dua siluet yang semakin merapat dalam keremangan, diiringi suara napas yang berburu dan dentuman jantung yang tak tertahankan. Pagi setelahnya terasa berat bagi Arif. Ia bangun dengan perasaan campur aduk, antara penyesalan yang mendalam dan gairah yang anehnya justru semakin membara. Saat sarapan, ia sengaja menghindari tatapan Rahmi, fokus pada cangkir kopinya. Rahmi, di sisi lain, terlihat tenang, bahkan ada senyum tipis di bibirnya. Senyum yang penuh rahasia dan sedikit kepuasan. Setelah sarapan, Rahmi memanggil Arif ke ruang baca pribadinya. "Duduklah Arif," katanya lembut, menunjuk kursi di hadapannya. "Kita perlu bicara." Rahmi menatap Arif lekat. "Ini adalah rahasia kita, Arif. Tidak ada yang boleh tahu, mengerti?" Ada nada peringatan di suaranya, namun juga keintiman yang baru. "Tapi aku tidak menyesal," Rahmi melanjutkan, suaranya melunak. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Kata-kata itu diucapkan begitu saja, menohok hati Arif.
Dan begitulah, hubungan terlarang itu mulai bersemi, terselubung dalam bayangan. Entah bagaimana, entah kapan, setiap kali Rifki pergi keluar kota, Rahmi akan mencari cara agar Arif berada di rumah saat malam. Bisa dengan alasan mobil perlu dicek atau lampu taman yang mati. Arif, meski diliputi rasa bersalah yang tak berkesudahan, tak bisa menolak. Ia juga mulai menyadari bahwa ia menikmati kedekatan itu, menikmati setiap sentuhan dan bisikan rahasia. Perasaan itu tumbuh, pelan namun pasti, menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mirip cinta. Ia mencintai Rahmi. Namun, ketegangan sesungguhnya datang ketika Rifki kembali ke rumah. Pria itu, tanpa menyadari apa-apa, melanjutkan rutinitasnya. Seringkali, ia bekerja hingga larut malam di ruang keluarga, atau tertidur pulas di kamarnya lebih awal karena kelelahan. Saat itulah, di bawah hidung suaminya sendiri, Rahmi dan Arif memulai permainan berbahaya mereka. Dengan alasan-alasan kecil, Rahmi akan memanggil Arif ke area rumah yang minim terlihat dari kamar utama atau ruang keluarga. Mungkin dapur untuk mengambilkan air minum atau gudang belakang dengan dalih ada barang yang perlu dibereskan. Di sana, di antara tumpukan barang atau di balik pintu yang terkunci, sentuhan dan bisikan terlarang itu terjadi. Puncaknya, ketika Rifki sudah tertidur pulas di kamarnya, Rahmi memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Arif, mengajaknya masuk. Langkah kaki yang nyaris tak bersuara di lantai marmer, detak jantung yang berpacu kencang di tengah keheningan malam, bisikan-bisikan tertahan agar tak membangunkan Rifki. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang bergeser, bisa berarti akhir dari segalanya. Ketakutan itu, ironisnya, justru menambah intensitas gairah mereka. Mereka menjadi sangat mahir dalam menciptakan dan memanfaatkan celah waktu dan ruang, seolah takdir memang menghendaki rahasia ini terus bersemi. Seiring berjalannya waktu, hubungan terlarang antara Rahmi dan Arif menjelma menjadi sebuah rutinitas yang tersembunyi dengan sempurna. Mereka berdua tumbuh semakin lihai, seolah memiliki indera keenam untuk menghindari kecurigaan. Arif tetap bekerja sebagai sopir keluarga, mengantar Rifki ke kantor di pagi hari, menjemputnya di malam hari, dan tetap menunjukkan profesionalisme yang sempurna di hadapan sang majikan. Tidak ada tatapan aneh, tidak ada jeda yang terlalu lama, tidak ada bahasa tubuh yang mencurigakan. Mereka adalah maestro dalam seni berpura-pura. Rifki sendiri, tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Ia terlalu lelah sepulang kantor, terlalu fokus pada angka-angka di laptopnya, atau terlalu nyenyak dalam tidurnya untuk menyadari getaran lain yang beresonansi di rumah tangganya. Baginya, Rahmi adalah istri yang setia, dan Arif adalah sopir yang dapat diandalkan. Kehidupan mereka berdua di rumah tampak mulus, tanpa riak. Namun, di balik kesempurnaan itu, Rahmi dan Arif terus melanjutkan kisah mereka. Setiap kali Rifki pergi untuk perjalanan bisnis yang kini terasa seperti restu terselubung bagi mereka, Rahmi akan mengirim sinyal, sebuah pesan singkat, sebuah permintaan mendadak untuk ditemani. Dan ketika Rifki sudah terlelap, suara bisikan di kegelapan, sentuhan rahasia di area tersembunyi rumah menjadi oksigen bagi hubungan mereka. Arif kini menerima takdirnya. Rasa bersalah itu masih ada, sesekali menyelinap saat ia melihat wajah lelah Rifki. Namun, cinta dan keterikatan yang ia rasakan pada Rahmi, gairah yang tumbuh di antara mereka, jauh lebih kuat. Ia belajar hidup dengan rahasia ini, menjaga posisinya, dan terus berada di dekat wanita yang kini telah mencuri hatinya. Suatu pagi yang cerah di Semarang, Rahmi tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius dan penuh kemenangan saat melihat Arif mengemudikan mobilnya, membawa Rifki pergi ke bandara untuk perjalanan bisnis lainnya. Rahmi tahu, ini hanyalah awal dari hari-hari yang akan ia habiskan bersama Arif dalam bayang-bayang rahasia mereka. Arif melirik ke kaca spion, tatapannya menyiratkan kesetiaan dan komitmen pada rahasia mereka, sebuah hubungan terlarang yang terus berlanjut tanpa diketahui siapapun. Di rumah mewah itu, di bawah atap yang sama, sebuah kisah tersembunyi telah berakar dan akan terus abadi. Mereka berdua tahu, permainan ini akan terus berjalan selamanya.